Saudaraku, saya masih melanjutkan mengenai Leadership X. Leadership X kita untuk mengantisipasi perubahan di tahun 2024. Keadaannya sangat disruptif sekali tahun 2024. Perubahan ekonomi, perubahan teknologi, perubahan peraturan, komunitas juga semuanya berubah. Oleh sebab itu, di perusahaan Anda sebagai pemimpin juga harus melakukan perubahan. Saya sudah membahas sebelumnya sebagai esensi kepemimpinan yang ada, menjelaskan kepada saudara-saudaraku adalah bagaimana perbedaan manajemen dan kepemimpinan. Di era disruptif ini, kepemimpinan itu harus andal. Karena kepemimpinan adalah mempengaruhi perilaku sumber-sumber bisnis yang kita punya. Perilaku sumber-sumber bisnis di luar sana yang perubahannya dahsyat sekali. Yang kedua, saya sudah bahas juga mengenai bagaimana pemimpin menghadapi perubahan yang sangat disruptif tahun 2024. Syaratnya pemimpin yang handal, nomor 1 harus punya ilmu pengetahuan. Nomor 2 harus mampu memiliki inovasi. Nomor 3 punya etos kerja. Nomor 4 dia harus punya etika kerja dan adab-adab kerja. Kalau pemimpin mempunyai 4 fundamental itu, insya Allah pemimpin akan kuat dan handal dan mampu menjawab perubahan. Dari 4 dasar itu dan Anda tahu beda manajemen, Anda baru bisa membuat visi dan strategi yang jelas, yang sederhana, yang terukur, yang mudah dipahami dan mudah dikerjakan oleh setiap Anda. Karena Anda akan menentukan arah perusahaan Anda. Arah perusahaan Anda. Setelah Anda bikin visi misi yang jelas, yang sederhana, yang mudah dipahami terhadap arah perusahaan Anda, dan Anda jabarkan, menghubungkan di dalam rencana strategik yang bisa dikerjakan dengan gampang oleh anggota tim perusahaan Anda. Langkah selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah mendorong kolaborasi dan tim kerja. Visi dan visinya sudah ada, strategi sudah Anda bikin, Anda adalah mendorong kolaborasi tim supaya kerja bau membau, ya, isi mengisi kelemahan kekurangannya. Nah, organisasi perusahaan yang modern saat ini cenderung memiliki departemen dan visi yang terfragmentasi, mengkotak-kotak. Ini harus dihilangkan. Karena dengan terkotak-kotaknya ini, transformasi informasi ini terkotak-kotak juga. Sehingga visi dan strategi Anda tidak terintegrasi dengan bagus. Karyawan sering bekerja dalam silo. Apa arti silo? Adalah sebuah sistem yang memisahkan jenis-jenis karyawan yang berbeda. Biasanya berdasarkan departemen dan tempat bekerja. Sehingga ada keadaan di mana masing-masing punya egosentris. Oh, saya orang sales yang paling, oh ini saya orang keuangan. Ini harus dihilangkan. Anda harus membuat visi, membuat strategi yang bisa mendorong kolaborasi tim menjadi kuat, menjadi suatu kesatuan untuk menjawab perubahan tahun 2024. Karena dengan adanya silo tadi, mengkotak-kotak antar departemen, antar divisi, dan masing-masing kepalanya di situ punya ego sendiri-sendiri, ya, ini akan mengganggu, menghambat informasi dan mengganggu kolaborasi. Makanya di dalam rencana Anda ini harus ada strategi untuk mendorong kolaborasi dan tim kerja. Disinilah peran pemimpin yang handal di dalam membangun kerjasama tim. Tim-tim yang krusial itu
Anda bangun sehingga menjadi tidak krusial, menjadi sinergi yang sangat kuat. Oleh sebab itu diperlukan pemimpin yang handal, pemimpin yang mampu mempengaruhi perilaku. Dengan komunikasinya, dia bisa menciptakan situasi komunikasi I am okay, you are okay. Sehingga semuanya kolaborasi tim kerjanya. Tidak ada egosentris. Itu yang Anda harus lakukan. Nah, pemimpin perlu mendorong sinergi antar unit dengan merombak struktur organisasi yang kaku. Anda kalau menghadapi perubahan 2004, rombaklah struktur organisasi yang kaku. Menciptakan tim lintas fungsional dan menghapus hambatan-hambatan birokrasi. Itu yang harus dilakukan untuk menjawab tantangan perubahan 2024. Pemimpin itu harus perlu, saya bilang harus perlu memastikan komunikasi jajarannya berjalan lancar. Komunikasi antar pegawai berjalan lancar di semua level, di semua titik, baik vertikal maupun horizontal. Contoh konkretnya, sahabat-sahabat, contoh konkretnya ya. Pemimpin itu bisa mengadakan pertemuan mingguan lintas departemen, selalu mengupdate, memfasilitasi diskusi, ya, terbuka, diskusinya terbuka, ya, di mana semua ide didengarkan dan secara aktif menjembatani kerjasama antar divisi, antar tim yang jarang berinteraksi. Itu tugas pemimpin untuk menghadapi era disruptif pada tahun 2024. Era perubahan yang sangat dasar tahun 2024. Nah, dengan mendorong kolaborasi tim yang erat, organisasi akan lebih lincah dan cepat beradaptasi menghadapi perubahan. Serta lebih inovatif karena sering bertemu timbul ide dalam mengembangkan produk atau mengembangkan layanan baru. Ingat, saudaraku, tanpa kerjasama tim yang sinergis, perusahaan Anda tidak akan mampu bertahan di tahun 2024. Oleh sebab itu, tim kerjanya harus sinergis supaya bisa menjawab tantangan 2024 dan Anda dan perusahaan Anda berhasil. Sampai bertemu topik berikutnya, leader act berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.